Audio Jungle. Halo adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Merlinda Ratna Buheng, biasa dipanggil Merlin. Saya salah satu mahasiswi Universitas Indonesia Santo Paulus Ruteng, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas tentang selamatkan makhluk hidup. Nah, adik-adik, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, adik-adik dapat menyebutkan tumbuhan dan hewan yang langka di Indonesia. Yang kedua itu adalah adik-adik dapat mengetahui cara menjaga kelestarian makhluk hidup. Adik-adik, tahukah kalian harimau dari Sumatera, orang hutan dari Kalimantan, dan badak bercula satu dari ujung kulon, dan komodo di Flores? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan di Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan binatang tersebut langka? Ayo kita cari tahu. Adik-adik, apakah kalian tahu mengapa komodo di Flores menjadi salah satu hewan yang harus dilindungi? Seperti hewan dan tumbuhan apa saja yang harus dilindungi? Nah adik-adik, harimau, orang hutan, badak bercula satu, dan komodo merupakan contoh hewan yang harus dilindungi di Indonesia. Karena kelangkaannya, setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan yang langka yang harus dilindungi oleh internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Tujuan dibuatnya taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Pemburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, adik-adik, kegiatan ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Adik-adik, keseimbangan ekosistem di alam dapat terganggu karena kegiatan manusia. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan bagian-bagian tertentu dari hewan atau tumbuhan. Akibatnya, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mendekati kepunahan. Untuk mengatasi kepunahan tersebut, perlu dilakukan pelestarian makhluk hidup. Pelestarian ini akan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen hidup dan tak hidup. Komponen hidup meliputi produsen, konsumen, dan pengurai. Sementara itu, komponen tak hidup berupa benda-benda tak hidup. Ekosistem dikatakan seimbang jika komposisi komponennya seimbang. Apabila salah satu tidak ada, keseimbangan ekosistem akan terganggu. Gangguan ekosistem dapat disebabkan oleh faktor alam dan kegiatan manusia. Faktor alam dapat berupa bencana alam, misalnya gunung meletus, badai, banjir, kekeringan, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor kegiatan manusia sangat banyak. Di antaranya adalah penebangan hutan, perpindahan dan pertambahan penduduk, penggunaan bahan kimia, kendaraan bermotor,
dan masih banyak lagi. Selamatkan hewan dan tumbuhan dengan pelestarian makhluk hidup. Ekosistem terbentuk dari makhluk dan lingkungannya. Ekosistem dapat berjalan seimbang jika ada gangguan, sebaliknya, adanya gangguan mengakibatkan ekosistem tidak seimbang. Contohnya adalah kepunahan suatu jenis makhluk hidup. Adik-adik, kepunahan dapat terjadi karena perubahan lingkungan yang drastis. Kepunahan tersebut dapat mengurangi keanekaragaman makhluk hidup. Berkurangnya keanekaragaman mengakibatkan keseimbangan ekosistem terganggu. Adik-adik, Indonesia memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi. Keanekaragaman akan berkurangnya jika pemanfaatannya tidak bijaksana. Oleh karena itu, pelestarian tersebut bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Keanekaragaman makhluk hidup dapat memperkaya makhluk hidup dan dapat memperkaya ilmu pengetahuan. Jenis hewan dan tumbuhan yang dipelajari semakin banyak, dengan demikian ilmu pengetahuan semakin luas. Masyarakat pun dapat belajar secara langsung dari alam. Keanekaragaman jenis makhluk hidup juga menambah kekayaan bangsa. Adik-adik, makhluk hidup sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat dapat mengambil berbagai manfaat hewan dan pepohonan. Pemanfaatan yang bisa dilakukan antara lain. Yang pertama itu adik-adik, mengambil tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya untuk bahan bangunan, makanan. Hewan juga dapat dimanfaatkan tenaganya. Yang kedua itu adik-adik, menciptakan lingkungan yang nyaman dengan tumbuhan yang berbagai pohon. Pohon dapat mengurangi pencemaran udara dan dapat menyediakan oksigen yang menyegarkan. Yang ketiga itu adik-adik, memanfaatkan hewan dan tumbuhan untuk membuat taman rekreasi. Yang terakhir itu adik-adik, menambah penghasilan dengan cara berjualan di sekitar tempat rekreasi, barang yang dapat dijual bermacam-macam. Contohnya, makanan, minuman, dan hasil kerajinan. Adik-adik, makhluk hidup dapat dilestarikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menebang hutan secara terencana. Pohon yang ditebang adalah pohon yang sudah tua. Penebangan pohon diiringi dengan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang pohonnya. Penebangan dengan cara ini dinamakan sistem tebang pilih. Yang kedua, melindungi dan mengembangkan hewan dan tumbuhan. Perlindungan terutama dilakukan terhadap hewan dan tumbuhan yang langka. Contohnya, hewan dilindungi di Swaka Marga Satwa dan kebun binatang. Yang ketiga, membantu perkembangan hewan dan tumbuhan. Perkembangan tumbuhan dilakukan dengan cara pembudidayaan. Adapun pada hewan, perkembangan hewan yang dilakukan dengan cara penangkaran. Contohnya adalah penangkaran penyu. Nah, adik-adik, setelah menonton dan menyimak video pembelajaran di atas, kesimpulannya itu, hewan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita sama-sama menjaga agar hewan-hewan di Indonesia tidak punah. Oke adik-adik, sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik. Jangan lupa belajar.